Shalom teman-teman Youth KPD Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai saat teduh yang akan dibawakan oleh Kak Dodi. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kak Dodi dan Kak Ribala. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari bisa kami lewati semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami pada malam hari ini Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hati kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Ada Sebab Anugerah. Kita ada karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan sombong, kita jangan membanggakan diri. Semuanya karena anugerah dalam kehidupan. Melainkan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya dalam kehidupan kita. Ada bab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nyatakanlah ucapan syukur-Mu kepada Tuhan dengan segenap hati-Mu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bisa kita lewati. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami yang hadir pada malam hari ini, kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan yang berkata-kata kepada kami sehingga firman-Mu dapat mengubah setiap hati kami. Sehingga kami semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan sharing untuk kita semua, dan sharing saya pada malam hari ini yaitu tentang saat teduh, ya, tentang saat teduh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih saat teduh itu? Ya, mendengar kata saat teduh, ya, sering disingkat yaitu sate, yaitu saat teduh. Nah, mungkin sangat tidak asing bagi kebanyakan orang Kristen. Bahkan saya rasa hampir semua umat Kristen setuju bahwa saat teduh itu sangat penting untuk dilakukan. Tetapi sayangnya tidak semua umat Kristen melakukan saat teduh ini. Bahkan ada banyak juga yang tidak tahu apakah sebenarnya saat teduh. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas apa sebenarnya esensi dari saat teduh dan secara singkat menjelaskan tentang saat teduh itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat teduh adalah saat di mana kita hanya berdua saja dengan Tuhan, di mana kita dapat berinteraksi dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Nah, dari namanya saat teduh, ya, kita dapat mengetahui bahwa waktu saat teduh adalah waktu di mana hati kita dapat tenang berdua saja dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya buat kita adalah, kapan waktu saat teduh yang paling baik? Saat teduh dapat dilakukan setiap hari, karena Tuhan mau berbicara kepada kita setiap hari. Waktu yang paling baik biasanya adalah pada pagi hari sebelum kita mulai aktivitas. Karena di pagi hari biasanya kita belum banyak memikirkan hal-hal yang lain sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan. Nah, di pagi hari juga Tuhan mau berbicara kepada kita lebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas kita. Nah, namun sebenarnya saat teduh, ya, sebaiknya dilakukan di waktu terbaik yang kita punya, di mana kita dapat fokus dan tenang. Nah, kita tahu bahwa pada ibu rumah tangga misalnya, nah mungkin saja pagi hari begitu bangun langsung disibukkan dengan berbagai persiapan. Suami pergi ke kantor dan anak pergi ke sekolah. Dalam kasus ini mungkin saja pagi hari ya akan sangat sulit untuk melakukan saat teduh. Mungkin waktu yang tepat untuk ibu ini adalah siang hari, di mana dia sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah, ada juga orang lebih nyaman untuk saat teduh ya pada malam hari sebelum tidur. Ada juga yang bahkan saat teduh pada malam dan pagi hari. Nah, pertanyaannya buat kita, apakah yang dilakukan, apa saja yang dilakukan pada waktu saat teduh ini? Nah, ada banyak hal yang dapat dilakukan waktu saat teduh.
kita bisa berdoa, ya, kita bisa bernyanyi bagi Tuhan, dan kita bisa membaca firman Tuhan, dan bahkan kita bisa merenungkan dan lain sebagainya. Nah, namun biasanya di dalam saat teduh ada firman Tuhan yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Karena kenapa? Karena Tuhan biasanya berbicara melalui firman-Nya. Nah, tidak heran kita dapat melihat begitu banyak ya renungan harian yang berisi bahan untuk kita lakukan saat teduh. Dan saat teduh sangat identik dengan renungan harian atau biasanya kita kenal dengan sebutan renungan harian Kristen. Nah, apakah Tuhan Yesus melakukan saat teduh ini? Apakah Tuhan Yesus melakukan saat teduh? Nah, tentunya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri melakukan saat teduh. Ya. Tuhan Yesus sendiri melakukan saat teduh, yaitu pada pagi hari, ya, di mana hari masih gelap, ya, sebelum memulai pelayanannya, dan pada malam hari setelah pelayanannya selesai. Nah, kalau kita melihat, ya, kalau kita membaca dalam ya Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ya, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu kalau kita lihat lagi Matius 14 ayat 23, di situ dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Nah, lalu apa sih yang bisa kita peroleh dari saat teduh ini? Apa sih yang bisa kita peroleh di saat teduh ini? Ada banyak hal ketika kita melakukan saat teduh. Ya. Ada banyak hal yang dapat kita melakukan saat teduh ini. Banyak sekali yang pasti kita akan lebih intim kepada Tuhan. Dan kita ya merasakan ya pasti kita akan lebih intim kepada Tuhan dan memperoleh lebih lagi ya pengenalan akan Tuhan. Lebih kita mengenal Tuhan ketika kita melakukan saat teduh. Nah, selain itu dengan saat teduh kita bisa mengetahui apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita dan apa yang Tuhan mau kita lakukan pada hari itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saat teduh memang tidak mudah kita lakukan. Ada berbagai macam ya pencobaan ya ketika kita melakukan ketika kita memulai saat teduh ya ada banyak cobaan yang menghampiri kita. Tapi itu tidak boleh kita mari kita menghindari cobaan-cobaan itu. Nah, biarlah pada malam hari ini renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, biarlah kita dapat dikuatkan oleh firman Tuhan dan kita terus saat teduh ya apapun keadaan dan kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, itu karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami benar-benar untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kami, pergumulan kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau ada dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.